Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir, al-karim ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Nahmaduhu nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tutsabbituna ala qaidatil iman. وتمضي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا من رضا الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa ini, yaitu bulan Ramadan. Ada beberapa harapan kita di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Harapan besar itu adalah bagaimana Ramadan, ibadah Ramadan ini mampu mengantarkan kita itu menjadi pribadi yang bertakwa. Harapan yang kedua, kita juga dengan ibadah Ramadan ini, dengan ibadah puasa Ramadan ini, mampu juga menjadikan kita itu menjadi pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan ketiga, harapan besar kita yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan panggilan ayyuha. Ya, itu adalah harfun nida. Biasanya harfun nida itu untuk memanggil seseorang itu kalau jaraknya itu dekat digunakan dengan hal yang biasa. Ya, tetapi kalau jaraknya itu agak jauh, maka panggilannya menggunakan ayyuha. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggil ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ayyuha menurut beberapa ulama boleh jadi memiliki pengertian itu litasyrif atau lita'zim. Ada yang menunjukkan secara jarak yang kita katakan tadi, kalau kita jaraknya agak jauh kita memanggil dengan panggilan yang ayyuha. Seringkali diartikan kalau di dunia pesantren dengan artinya apa? Dengan panggilan yang agak keras suara kita. Tetapi dengan panggilan ya itu cukup karena jaraknya dekat. Tapi ulama juga mempunyai pandangan bahwasanya ayyuha itu bisa digunakan dengan panggilan litasyrif atau lita'zim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah dengan panggilan sebut namanya langsung, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ayyuha. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain. Allah panggil sebut langsung namanya. Ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Isa. Tetapi ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki panggilan yang spesial. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah panggil namanya langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala panggil dengan sebutan ayyuha. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu untuk apa? Litta'zim atau litasyrif. Untuk bagaimana yang dipanggil itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan status yang tinggi. Kita semua ini memiliki status masing-masing
Dari segi profesi saja beda-beda, dari segi fisik juga beda-beda. Ada yang orangnya cantik, ganteng gitu, hidungnya mancung, kulitnya itu, kuning lamsam dan segalanya. Ada juga yang hitam gitu. Ya, ini dari segi fisik kita juga beda-beda. Kita status kita beda-beda, ada yang krempeng, ada yang gendut dan segalanya. Dari segi profesional juga demikian. Ya, kerjaan orang itu masing-masing. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi dokter dan segalanya. Ini juga status. Nah, status yang paling tinggi yang ada pada diri manusia adalah iman. Setinggi apapun dia punya kedudukan, kalau nggak beriman, itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun dia, kalau orang itu tidak beriman, maka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi status yang paling tinggi yang ada pada diri kita adalah iman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Menarik sekali ayat ini. Dan target utama dari ibadah Ramadan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi pribadi yang bertakwa. Ini juga pengungkapannya juga sangat menarik. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menggunakan kata pasti di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat la'alla. La'alla itu dalam bahasa Arab artinya taraji. Ya, sebuah harapan. Beda dengan ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan kata pasti. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai mensyukur, saya akan tambah nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kata pasti. Tetapi untuk ibadah Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menggunakan kalimat taraji. La'allakum tattaqun. Agar dengan ibadah Ramadan itu kalian itu menjadi pribadi yang bertakwa. Para pemirsa, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Ya. Ini amarah ini di antaranya orang yang berpuasa itu adalah mampu sabar. Ya, bahkan baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau kita diajak ribut sama seseorang di bulan puasa, katakan ini shaimun, saya ini sedang berpuasa. Artinya bagaimana kita itu mengendalikan nafsu itu. Nafsu apa saja? Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu bicara, termasuk nafsu amarah juga. Ya. Dan nafsu-nafsu ini nggak boleh kita kebiri, nggak boleh kita matikan, nggak boleh kita bunuh. Nafsu makan kita umpamanya, itu juga nggak boleh kita hilangkan. Orang kalau nggak punya gairah makan, nggak punya gairah minum, maka akan lemas itu. Ya, kondisi badannya akan lemas, lemah dia itu. Tapi kita harus kendalikan ini. Nafsu makannya itu harus kita kendalikan. Dan Ramadan itu mengajarkan akan kesabaran itu. Di samping itu juga, puasa Ramadan itu mengajarkan juga kepada kita tentang kedisiplinan, tentang soal waktu. Bagaimana memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Karena harta yang paling berharga pada diri kita adalah juga waktu, kesempatan ini. Dan waktu itu ciri khasnya nggak mungkin kita bisa mengulang. Apa yang terjadi 5 menit yang lalu, itu nggak bisa kita kembalikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayat Al-Quran itu menekankan kepada kita bagaimana kita ini memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Dan Islam itu mengajarkan sedemikian rupa. Ya, tentang sholat itu melatih kita bagaimana kita ini disiplin waktu, kapan waktunya sholat. Puasa juga demikian, kapan waktunya kita sahur, kapan waktunya kita berbuka. Ya. Orang ketika belum waktunya itu untuk berbuka, walaupun ada makanan enak di depannya, gak mungkin dia itu makan atau minum. Ya, karena ada waktunya juga demikian. Walaupun masih kita masih punya semangat untuk makan. Ini melatih akan kedisiplinan.
Begitu juga ketika kita sahur, ya. Ketika waktu kita asik-asiknya lagi makan, kemudian azan, ya berhenti sudah. Ini juga mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan, ya. Islam sebenarnya itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup ini teratur nih. Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini itu dengan keteraturan. Matahari terbit sekian, terbenam waktunya sekian. Ya, bagaimana bulan mengitari matahari, bagaimana bumi juga mengitari matahari, itu semuanya teratur, ya. Maka hidupnya seorang mukmin itu juga teratur. Itu yang seringkali bikin berantakan dalam kehidupan ini adalah apa? Kita nggak bisa mengatur semua, melawan sunnatullah. Ya, orang-orang yang tidak disiplin itu melawan sunnatullah. Salatnya umpamanya, ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala sedikit kita acuhkan. Ada seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kehidupan-kehidupan kita ini seringkali berantakan. Karena demikian, para pemirsa, ada cukup menarik. Salah satu bocoran dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana penghuni sakar. Penghuni sakar itu ada beberapa yang ada dialog antara ahli sorga dan penghuni sakar. Ketika ditanya, "Kenapa kalian itu sampai masuk neraka sakar? Kenapa?" Mereka memberikan bocoran kepada kita, Pak. Ya, dulunya kami itu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat itu bagaimana disiplin tentang mendirikan sholatnya. Waktunya juga demikian. Ya, ditanya, "Masalah fi sakar?" Kenapa kalian itu sampai masuk neraka sakar? Mereka menjawab, qalu ma kunna ma nakum minal musallin. Kami dulunya itu tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Ya, artinya apa? Aspek spiritualnya mereka itu berantakan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kurang baik. Ini yang menyebabkan mereka itu menjadi penghuni sakar. Ya, selanjutnya juga demikian. Ma 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 manakum minal nut'imul miskin. Kami juga tidak termasuk orang-orang yang suka memberi makan orang miskin. Ya, ini juga hubungan sosialnya juga bermasalah. Ini yang menjadikan penyebab seseorang itu menjadi penghuni sakar. Puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan nafsu amarah, nafsu segalanya. Nafsu ini sebagaimana kita katakan tadi, nggak boleh kita matikan. Nafsu makan kita nggak boleh. Nafsu seksual kita, nafsu marah kita juga demikian. Nafsu bicara juga demikian. Ya, harus kita atur, harus kita kendalikan. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita, salah satu ciri orang yang beriman itu adalah mampu mengendalikan nafsu bicaranya. Kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia itu berkata yang baik atau dia itu diam. Ini juga menjadi barometer ketika seseorang itu mampu mengendalikan nafsu bicaranya. Ini Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu nggak perlu banyak bicara, ya, kecuali hal-hal yang baik, kecuali hal-hal yang baik. Dan ini merupakan ciri orang-orang yang beriman. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya. Di antara juga apa namanya itu fitnahnya orang yang berilmu. Imam Al-Ghazali menyebutkan apa? Min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabbu ilaihi minal istima'. Ini orang-orang yang punya ilmu, ya, terkadang terkadang apa? Malas untuk mendengarkan orang lain. Dia lebih suka berbicara. Ah, ini juga adalah masalah ini. Ini juga masalah, ya. Kapan waktunya kita mendengar, kapan waktunya kita bicara? Sangat bahaya ketika seseorang itu punya kecenderungan dia lebih suka bicara daripada mendengarkan. Ya, ini sangatlah bahaya.
Ada waktunya kita untuk mendengar, ada waktunya kita untuk bicara. Kapan waktunya bicara? Termasuk hal-hal yang lain. Ini syahwat ini, nafsu makan kita, nafsu seksual kita sebagaimana kita katakan tadi. Termasuk juga tentang bagaimana kita itu menggunakan harta kita juga demikian. Allah Subhanahu wa taala itu jadikan pada diri kita ada syahwat, ada keinginan-keinginan, ya. Ini yang membuat manusia itu berkembang dan makmur karena punya keinginan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, ya, kalau kita nih punya harta, satu lembah dari emas, kita akan meminta satu lembah lagi yang dari emas. Begitu selanjutnya, punya 2 ingin 3, punya 3 ingin 4, nggak pernah putus, ya. Ini namanya syahwat, keinginan, ya. Ini yang membuat dunia ini makmur, ya. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, bagaimana kita ini tidak seperti haiwan, gitu. Nafsu ini harus kita kendalikan, nafsu seksual kita, nafsu makan kita, nafsu minum kita, ya, nafsu bicara kita, termasuk juga nafsu bagaimana kita itu mengendalikan harta. Nah, ini perlu dengan kesabaran. Para pemirsa, terkadang kita itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sabar, ya, dengan segala hal-hal yang sulit. Tapi terkadang kita ini terjatuh kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang enak-enak. Ini seringkali terjatuh. Ini Ramadan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini lepas dari ketergantungan itu semua. Ya. Kita butuh makan, tapi makan itu bukan segala-galanya. Kita butuh uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Kita butuh ini, tapi itu semua bukan segala-galanya. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya itu bagaimana menjadikan Allah Subhanahu wa taala walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah itu menjadi Allahu Akbar, Allah yang sangat yang besar. Ya. Ini juga menjadi harapan kita di bulan Ramadan. Bagaimana menjadikan nilai-nilai ini yang spiritual itu di atas segala-galanya. Ya, di samping mengajarkan kepada kita kedisiplinan soal makan sahur, tentang sholat, ini mengingatkan kita kembali. Tidak hanya Ramadan, tidak hanya puasa Ramadan, sholat itu juga, itu mengajarkan kepada kita, itu tentang kedisiplinan. Ya, ayatnya itu mengatakan, yas'alunaka 'anil akhillah. Mereka akan bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini juga mengajarkan akan kedisiplinan. Ya. Para pemirsa, ini yang menjadi ironis dalam pemandangan kita. Kita yang punya ayat-ayat Al-Quran mengajarkan akan kedisiplinan, kita juga yang paling tidak disiplin. Ya. Kita juga yang paling tidak disiplin soal waktu dan segalanya. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya itu melihat Islam itu di Eropa katanya. Salah seorang Syekh Azhar itu pernah mengatakan demikian. Saya melihat Islam itu di Eropa. Bagaimana mereka itu tentang kebersihannya, tentang disiplin waktunya, dan segalanya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ingatan kepada kita. Ya. Mengingatkan kepada kita, seharusnya umat Islam itu adalah orang yang paling disiplin, orang yang paling teratur. Karena hidupnya ini teratur. Diajarkan oleh Islam sedemikian rupa. Bagaimana sejak dia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Itu Islam itu berbicara di situ. Ya. Kebersihan Islam juga berbicara. Makanya kalau kita ini kemprong umpamanya nggak bersih, ya apa ya, eee, itu nggak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, kalian itu jangan seperti orang-orang Yahudi yang jorok, kemprong dan segalanya. Ya, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu itu dibersihkan. Ya.
Sampai sedemikian rupa Islam mengajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW itu suka rapi, rambutnya rapi. Jadi kalau mau kumpul-kumpul juga pakai parfum dan segalanya. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Ya, Ramadan harusnya itu menjadikan kita ini lebih sabar, lebih disiplin, lebih memperhatikan waktu. Ya, lebih memperhatikan waktu. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala justru bersumpah dengan hal-hal yang berkaitan dengan waktu. Wal asri, wal fajri, wal laili, wan nahari. Itu semua berkaitan dengan waktu. Inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan. Ah, ini juga menjadi harapan kita bersama, bagaimana Ramadan kali ini mampu mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.